Sebelumnya aku sempat bahas tentang apakah praktisi ruqyah itu penipuan, dan itu ada di YouTube Forbidden Questions episode ruqyah itu scam. Dan waktu itu aku ngejanjiin untuk ngonten ngasih tips supaya nggak gampang dibohongin praktisi kayak gitu. Nah kali ini aku mau kasih beberapa dasar kerangka pikir yang bisa konsisten kita gunakan ketika kita menghadapi urusan gaib-gaib nggak jelas gini nih. Supaya kita tuh nggak bingung kalau lagi menghadapi fenomena yang nggak bisa dijelaskan. Jadi ada beberapa rule of thumb dalam menyikapi fenomena gaib yang aku sintesis dari Philosophical Razor, silat filsafat, yang mana silat itu bisa kita pakai untuk mencukur opsi penjelasan yang ngaco nih, supaya yang tersisa itu adalah penjelasan yang lebih mendekati akurat. Pertama, ketika ada suatu fenomena, biasanya penjelasan yang lebih simpel itu yang lebih mungkin benar. Hindari asumsi yang luar biasa wow gitu. Misalnya kalau kita sakit kepala, penjelasan lebih simpelnya mungkin kurang tidur atau kurang minum air putih, bukan karena disihir atau kepalanya ditunggangin jin misalnya. Penjelasan simpelnya biasanya lebih mendekati benar daripada penjelasan luar biasanya. Kemudian kalau ada klaim besar tanpa bukti, kita boleh abaikan juga tanpa perlu bukti juga. Misalnya ada teman kita nih bilang dia melihara tuyul, tapi dia nggak bisa buktiin. Ya udah, kita abaikan aja tanpa harus membuktikan dia emang nggak melihara tuyul. Klaimnya dia jadi nggak bisa diapa-apain soalnya. Klaim yang luar biasa itu butuh bukti yang luar biasa juga. Kalau ada yang mengklaim ada suatu substance nih, ada obat tertentu yang bisa menyembuhkan segala penyakit, yang mana itu kan klaim yang gede banget ya. Si pembuat klaim harus menyertakan juga nih bukti-buktinya. Misalnya hasil riset lengkapnya, konfirmasi dan pengakuan dari ilmuwan lain, atau ya bukti kalau emang obat itu beneran efektif gitu. Terus, kalau ada orang yang ngasih misinformasi nih, yang ngaco banget, kemungkinan besarnya dia bodoh, bukan jahat. Kalau misalnya ada nih yang keluar-keluar ngomongin hoax apa gitu, broadcast hoax gitu, kalung anti corona misalnya, padahal itu kalung biasa, ya paling dia juga sebenarnya nggak tahu, bukan pengen nipu orang-orang. Lanjut, suatu teori itu baru bisa dianggap saintifik kalau bisa difalsifikasi. Difalsifikasi itu artinya dibuktikan salah. Jadi teorinya bukan cuma bisa dibuktikan benar, tapi juga bisa dibuktikan salah. Misalnya nih ya, ada yang ngasih teori kalau semua laki-laki yang tatoan itu pasti merokok. Bisa dibuktikan nggak itu? Ya bisa, amati aja laki-laki bertato itu semuanya pada merokok nggak? Bisa difalsifikasi nggak? Bisa dibuktikan salah nggak? Bisa juga. Kalau ternyata ada laki-laki tatoan yang nggak merokok, ya udah berarti teorinya false, teorinya salah. Nah, yang bisa difalsifikasi itu jadinya yang bisa diuji coba, yang bisa diamati atau dideteksi. Karena kalau ada sesuatu klaim nih, tapi nggak bisa diamati dan dirasakan, tidak bisa dibuktikan klaimnya dengan pengukuran apapun, ya berarti nggak penting untuk diperdebatkan. Lanjut lagi, apa yang menurut kita itu seharusnya begitu, belum tentu faktanya hasilnya akan begitu. Misalnya nih, kita percaya berdoa sebelum tidur seharusnya bikin kita nggak mimpi buruk. Tapi bukan berarti faktanya kita pasti nggak mimpi buruk. Terakhir, kalau misalnya ada nih suatu praktik yang hasilnya nggak konsisten, yang semua manusia tuh benar-benar nggak bisa ngerti gimana metodenya, mau serumit apapun prakteknya, terus praktisinya juga nggak bisa ngejelasin dengan koheren, ya berarti abaikan aja. Karena palingan itu nggak mungkin, palingan itu scam. Nah contohnya ya praktisi ruqyah itu, metode nggak jelas, klaim kegedean, hasil nggak konsisten, dan nggak bisa membuktikan gimana cara kerjanya bisa efektif. Ya udah itu pasti scam. Kalau menurut kamu gimana nih? Dari kamu ada tambahan nggak? Atau ada bantahan?